Setelah maghrib mulailah tuh kejadian-kejadian yang aneh dari saya. Nah salah satunya setiap mau tidur itu terbayang. Nah terus jabat tangan sama kiainya diginiin, nggak sadar tuh, nggak sadar udah nggak sadar, udah nggak sadar tuh, nggak sadar kiainya pergi gitu keluar asrama, nggak tahu ke Simrati atau ke rumah nggak tahu lah, karena saya nunggu temen. Bangun lagi sekitar malam itu sudah ada bekas di sini, bekas seperti telapak tangan lah, bentuknya kayak telapak tangan. Ini udah kesumbat semua. Tadinya tuh ini apa namanya, ngalir darah, masih ngalir darah dari hidung tuh masih ngalir darah. Tentunya kan kalau orang mayit ditutup dong pakai kapas segala macam. Kan kedengeran tuh kalau sampo dijatuhin kan, itu kayak saya ambil kan, sampoan biasa aja sama biasa. Sempat kata saya juga ngomong, lama amat kan teh mandinya, kata saya. Diam aja. Pas sudah selesai, keluar. Kamar mandinya kering sama sekali. Kamar mandinya kering. Ketika masuk, ruang kosong. Oke, hari ini Safari nggak bisa join nih, Tang. Iya. Katanya mau pacaran dulu. Bener. Kalau Junun kemana? Kalau Junun kejebak sama hantu yang kemarin. Kemarin dibukain, sekarang dikunciin. Iya, sekarang kunciin karena dibahas marah dia kan. Gitu. Kan kita biasanya berempat nih, karena 2 orang itu nggak ada, sekarang gua bawa temen nih. Oke, siapa nih temen lu nih? Kenalan dulu, A. Siapa? Habibi bang. Habibi. Oke, dari mana nih? Dari Tanara bang. Bagus, Habibi. Iya. Karena kita ini kan ruang kosong bakal bahas cerita-cerita horor ya. Iya, Nah, pasti tahu dong kenapa gua ngajak Habibi ke sini. betul, pasti punya cerita lucu. Enggak dong. Cerita serem, pasti punya cerita serem. Banyak katanya. Lumayan banyak sih bang, lumayan banyak. Dari yang mulai agak-agak serem dulu deh, yang standar-standar dulu coba ceritain. Mungkin Buat bintang mau pembukaan, denger nih. buat pembukaan dulu biar pemanasan lah. Ya, kalau dari pengalaman bang ya, karena dulu saya juga sebelum tinggal di Tanara itu di Cirebon gitu, sempat mengalami beberapa kejadian juga di Cirebon, di pondok. Nama pondoknya itu Nggak apa-apa ya nyebutnya. Ya udahlah, nggak Nggak apa-apa. Mau disensor nggak? terserah. Oh, berarti nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi salah satu kejadian yang paling berkesan waktu itu adalah, saya punya teman. Saya punya teman dan teman ini jadi di pondok itu kan belakang asrama itu kebun tebu semua. Kurang lebih 2 hektar lebih lah. Luas banget itu, 2 hektar lebih. Nah, santri itu biasa kalau nyuci itu di kali, di sungai gitu. Kali itu di dekat pohon tebu. Ya, dekat pohon, di belakang pohon tebu ujung gitu. Nah, tapi memang di dekat pondok itu juga di dekat asrama itu emang ada makbaro ataupun makam umum. Yang biasa tempat santri juga kalau sore itu ngadem gitu tuh, sambil makan, sambil main gitu di situ. Di makbaroh itu. Di tempat nongkrongnya lah tempat ya. tempat nongkrong. Nah, salah satu waktu kejadian teman saya ini, dia itu tiba-tiba keluar dari asrama dalam habis asar lah, nggak terlalu sore juga, habis asaran sekitar jam 4 jam 5. Dia jalan lewatin makbaro dan ya teman-teman yang lain lihat juga biasa aja gitu, emang nggak ada kecurigaan. Cuman dia dengan tatapan kosong sempat jalan aja. Nah, seketika itu ada salah satu santri yang ngabarin saya bahwa si teman saya ini jalan ke arah sungai. Nama sungainya itu yang biasa tempat nyuci itu namanya Kali Cimarati. Nah, jalanlah. Nah, pas pertengahan jalan, saya panggil juga segala macam mau kemana itu, dia diem aja gitu. Diem aja. Pas mau diajak pulang, dia bilang, saya mau pulang. Nah, cuman dia kan orangnya itu orang Indramayu.
Nah, tapi kok pulangnya ke arah Cimarati gitu. Yang kita bikin heran. Harusnya kemana? Harusnya itu kalau pulang kan ke Indramayu. Iya. Indramayu kan. Oh, iya, oke. Saya mau pulang. Oh, jadi dia beberes barang gitu ngomong mau pulang? Enggak, dia cuman pakai sarung sama kaos. Oh, sambil jalan tadi Sambil itu? jalan tadi itu. Enggak bawa pakaian ataupun segala macam yang di lemari enggak ada. Nah, yang ngajak ngomong atau Saya. Oh. Saya sama Sahrul itu namanya. Nah, si teman saya ini ya itu sedikit ngamuk. Akhirnya salah satu santri suruh manggil kiai. Manggil kiai. Setibanya kiai datang, itu posisi saya sama teman saya ini udah di Kali Cimarati. Tinggal turun aja. Tinggal turun. Saya sama Sahrul tuh udah ngejagain tuh. Bentar. Kali itu masih di lingkungan pondok? Masih di lingkungan pondok. Masih di lingkungan pondok. Nah, terus kiai saya nggak tahu baca apa gitu ya. Cuman ngusapin aja gini ke wajahnya, dia nggak sadar tuh. Nggak sadar. Yang tadi temen yang mau pulang itu nggak sadar. Nah, itu saya bawa tuh ke kamar, bawa ke asrama, ke kamar. Masih dalam keadaan gitu? Belum sadar, belum sadar. Nah, terus pada maghrib baru dia terbangun. Tetap dia masih kepengen pulang. Saya ada di mana? Saya mau pulang. Nah, karena kita juga panik, manggil kiai lagi lah, ditanyain mau kemana, mau pulang, Cimarati segala macam lah. Nah, tetapi kata kiainya, udah kamu pulang, tapi dengan saya. Jangan bawa orang ini. Oh iya, maksudnya gitu. Iya, paham lah maksudnya. Kayak gitulah. Nah, terus jabat tangan sama kiainya diginiin, nggak sadar tuh. Nggak sadar, udah nggak sadar. Udah nggak sadar tuh, kiainya pergi gitu keluar asrama, nggak tahu ke Cimarati atau ke rumah, nggak tahu lah, karena saya nunggu temen. Bangun lagi sekitar malam, itu sudah ada bekas di sini, bekas seperti telapak tangan lah, bentuknya kayak telapak tangan. Dan efeknya kayak kadang ada acara reuni gitu kan, saya tanyain efeknya ada nggak sih? Nggak ada. Waktu saya tanya juga ketika dia sadar, kamu tuh kenapa? Nggak tahu. Bener-bener nggak sadar. Nah, cuman saya sama Sahrul tuh yang ngejagain tuh diceritain tuh sama kiai. Jadi si teman saya ini yang kesurupan itu, yang mau dibawa pulang itu, dia itu tadinya nyucinya sendiri. Memang waktu itu dia pagi itu hari Jumat, waktu libur. Dia tuh nyuci sendiri. Nah, dia tuh main. Yang biasa kan kalau nyuci di kali sambil mandi gitu kan. Dia main itu memang kalau itu di agak dalam lah. Foto kali juga ada sih. Agak daleman gitu. Nah, memang yang tempat itu tuh yang sering masyarakat tuh sering menasihati lah kalau santri-santri jangan ke area situ gitu. Emang dalam. Emang ada peringatan jangan ke situ. Emang dalam gitu. Emang mitos dari masyarakat juga kalau Kali Cimarati itu memang tempat kerajaan atau istananya lah, wallahu alam gitu. Mitosnya tetap ada, tapi faktanya emang karena dalam juga. Memang karena dalam juga gitu. Bahaya. Untuk rasionalisme aja gitu ya. Iya, bahwa itu dalam gitu. Nah, terus yang terakhir si Sukron ingat itu adalah ketika dia mau pulang habis nyuci. Disebut namanya temen. Apa dah? Apa? Si itu tuh. Temen-temen itu kemasukan tadi itu sebelum pulang. Jadi kan sungainya itu kan di bawah. Dia naik tuh. Nah, ketika naik dia itu ngeliatin. Naik maksudnya balik ke pondok mau ke pondok. Kan dari sungai itu ada bawahnya lagi. Jadi sungai kan di bawah. Dari sungai di bawah. Dia tuh mau pulang kan naik tuh. Ketika udah ke atas di kebun tebu tuh, dia tuh ngelihat bahwa ada yang dipanggil tuh. Dari sungai. Dan posisi yang dilihat itu dia tuh setengah badan tapi di dalam sungai gitu, Bang. Jadi dari kepala sampai dia nggak berdiri tapi dalam keadaannya di dalam sungai. Jadi rendam. Lagi berendam. Iya. Dan katanya dia itu kayak cewek tapi ada mahkotanya. Kata teman. Akhirnya karena dipanggil dia nyamperin. Enggak nyamperin, ketika dipanggil sini pulang katanya. Sini pulang gitu. Dia langsung
lari gitu. Lari kabur ke pondok. Kabur ke pondok. Nah, setelah sholat Jumat biasa tuh dia ya masih seperti biasa, makan habis Jumat juga masih sama saya gitu, masih sama saya. Cuma setelah sore saya lagi main bola, dia kejadian seperti itu. Itu maksa pengen pulang itu. Oke, berarti ada hubungan, mungkin ada hubungannya juga dengan mitos kerajaan tadi. Mungkin. Dengan yang dilihat walau alam juga sih. Tapi untungnya nggak kenapa-napa ya, dia cuma nggak kenapa-napa, cuma ya, ada bekas aja. Cuma ada bekas aja. Dan kayaknya juga udah ketahuan sama Ustadznya tadi sih untungnya kan. Iya, Ustadznya udah paham ya, mungkin ya udah beberapa kali juga kayaknya. Ya, dan ada teman-temannya juga yang ngelihat kan. Mungkin kalau nggak ngeliat bisa jadi kayak cerita-cerita orang itu kan yang sampai hilang gitu. Iya, kan. Bisa jadi. Ya itu sih yang paling serem ya, bekasnya tadi itu, soalnya masih bisa dilihat sampai sekarang. Iya. Gitu. Iya, cuma dia juga nggak sadar kan. Nggak sadar. Dan anehnya lagi nggak ngerasain sakit gitu tuh, bisa sampai berbekas. Iya, dia nggak ngerasain apa-apa. Sampai sekarang pun nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain, seperti tanda lahir kayak tompel gitu jadinya. Iya. Tapi warna merah. Agak kehitaman, agak kehitaman. Tapi masih nyampur sama kulit sih. Oke. Itu udah lumayan Tang ya? Udah lumayan itu. Cerita itu awal aja udah baru lumayan. Tuh padahal. Tapi udah lumayan nih, udah lumayan memanaskan. Dan ya. itu kan selama di pondok, karena emang dia juga orang pondok ya. Tapi selain orang pondok, dia juga katanya seneng naik gunung Tang. Oh, seneng naik gunung. Kalau Pas naik gunung biasanya ada tuh cerita-cerita. Pasti ada biasanya. Nah, kalau Habibie ada nggak, Bi? Di gunung pernah ada, waktu itu lagi pulang di sini di Tanara, diajakin temen tuh Bang. Bi, katanya suka naik gunung. Iya, naik. Jangan disebut ya. Naik gunung di daerah situ lah, daerah Banten gitu. Iya. Nah di daerah Banten naik, kita berangkat habis sholat subuh waktu itu. Biasa kan kalau di gunung daerah Banten itu kan kata poskonya kan ziarah dulu tuh di bawah. Iya, biasanya. Ziarah dulu di bawah. Naik sampai pos 4 atau pos 3 gitu kan, saya lupa. Yang ada warungnya lah, kita bikin diri tenda di situ. Memang kita targetnya itu setelah sholat subuh baru kita naik ke puncak. Ke puncak. Di pos 3 ke pos 4 itu waktu mau sholat asar waktu itu Bang. Saya ke belakang. Jadi ada seperti goa tapi dari semak belukar gitu. Seperti lubang. Saya pikir kan rumah anjing liar ataupun apa gitu kan, ya hewan lah. Tapi kok ada cahaya. Ada cahaya. Saya deketin ternyata lilin. Ternyata lilin Bang. Di situ udah ada foto, udah ada ayam bakarnya, udah ada nasinya. Udah ada media kayak boneka yang udah ditusukin. Dan berarti fotonya ada di boneka itu? Fotonya udah ada, jadi foto bonekanya ada tuh. Oh, berarti fotonya tetap beda. Kirain fotonya di bonekanya biasanya Tang. Iya, biasanya di muka boneka gitu kan. Enggak, itu fotonya beda. Kalau boleh tahu fotonya itu maksudnya bapak-bapakah atau fotonya anak muda? Anak muda. Anak muda cewek. Oke. Anak muda cewek. Nah, saya nggak bilang sama teman-teman dong. Iya. Kita berempat soalnya, saya nggak bilang teman-teman. Saya cabutin aja tuh. Tusukan yang di tusukannya boneka. Saya cabutin. Ayam saya ambil gitu, saya makan. Saya makan ayamnya. Itu atas dasar apa, iseng atau emang udahlah biar cuek gitu apa gimana? Kalau saya kan orangnya kan rasional aja gitu Bang ya. Jadi ya udah ini kan makanan gitu. Kalau ya makanya udah ambil aja gitu. Oke. Setelah maghrib mulailah tuh kejadian-kejadian yang aneh dari saya. Nah, salah satunya setiap mau tidur itu terbayang pocong di depan. Jadi misalkan tidur di tenda. Seperti tenda ini baru merem aja, tiba-tiba ngerasa di depan kan, ketika melek lagi di depan gitu. Terus bangun lagi nggak ada. Nah, ketika malam-malam itu kedengaran ada yang ngelingkarin. Bahkan sempat mendengar bisikan itu, balikin lagi. Benerin lagi, kalau nggak benerin nggak bakal bisa pulang dari tempat ini. Sempat seperti itu. Nah, yang paling saya nggak bisa tidur adalah ketika di dalam tenda. Posisi miring, ketika baru merem, melek lagi, ada di depan lagi. Nah, ngerasanya ada di depan lagi gitu. Karena nggak enak gitu posisi seperti itu, nggak enak mah ya. Saya buka tenda,
lihat keluar. Jadi di luar itu ada kebun wortel gitu bang, ada kebun wortel dan ada pohon. Lihat tuh kayak orang, posisinya itu kayak orang hitam, tapi nunjuk ke saya, nunjuk aja, gitu. nunjuk aja. Tapi nggak saya tutup lagi, saya langsung baringan aja, tiduran lagi. Nah terus pas paginya itu bang, kita ya seperti biasa gitu sampai puncak, lalu balik lagi sampai pas pulang sampai parkiran ditanyain tuh sama bapak-bapak, nggak tahu tuh dari mana lah, nggak tahu. Yang tahu saya bapak-bapak itu yang nyatet kita juga gitu, yang waktu pendaftaran mau mendaki. Dia ngomong tuh, kalian masih aman? Alhamdulillah Pak aman. Ngapain ke semalam? Gak tahu Pak kata saya. Udah jujur aja. Sorenya mau habis ngapain kamu? Langsung ke saya. Langsung ngomong ke saya. Ngapa-ngapain? Serius? Iya Pak serius. Nah ketika 3 orang teman saya ini lagi bersih-bersih gitu di salah satu tempat gitu dekat posko itu, saya dipanggil sama yang bapak tadi, itu. Kang sini dulu ngobrol untung jika Kang tuh masih selamat. Kata saya, emang kenapa Pak ada kejadian sayanya? Saya masih tutupin tuh kejadian itu tuh. Kakang kan yang nyambut, Kakang kan yang ini yang makan juga. Jujur aja nggak apa-apa, saya nggak bakal bilangin ke orangnya. Iya Pak kata saya, emang Bapak tahu orangnya di mana? Sebenarnya tahu tempatnya tapi bukan di sini yang ngelakuin itunya. Bukan orang sini, tapi orang luar. Memang ditugasinnya kayaknya kata gurunya ke di tempat itulah katanya. Oh, tapi kalau Kakang ada apa-apa nanti bilang ya, pulangnya nelpon saya. Oh iya Pak, kata saya, makasih banyak katanya. Nah, sampai rumah sekitar 3 harian itu masih ngikutin si pocong sama si sosok laki-laki itu. Pas dilihat di luar tenda tadi itu. Nah ngikutin seperti apa? Ngikutin contoh waktu di rumah gitu ya. Waktu di rumah saya pikir kan ada orang gitu di kamar mandi. Di kamar mandi kan ada 2. Nah, saya pikir ada orang. Karena jadi kamar mandi sebelahan. Di sebelahan nah, gitu. Saya lagi mandi gitu di kamar mandi satunya. Iya. Nah, saya lagi mandi, kamar mandi sebelah itu setahu saya ya tadinya tuh emang kering, nggak ada bekas air. Tapi kok ada percikan air bunyi gitu. Bunyi, bahkan keran pun bunyi. Keran sebelah kamar mandi itu bunyi. Bahkan saya pun sempat minta sampo. Saya pikir adek saya. Kebetulan adek saya tuh lagi pulang dari pondok gitu kan. Kata saya minta sampo sih, kata. Dikasihin tuh. Pluk aja di depan. Oh, samponya loncat gitu? Enggak, di depan kamar mandi, Oh, depan kamar mandi. Oke. Kan kedengeran tuh kalau sampo dijatuhin kan. Iya, kayak saya ambil kan. Sampoan biasa aja, sama sebiasa. Sempat kata saya juga ngomong, lama amat kan teh mandinya, kata saya. Diam aja. Pas sudah selesai, keluar. Kamar mandinya kering sama sekali. Kamar mandinya kering. Ketika masuk masuk kamar mandi, saya cek di belakang kamar mandi itu pocong yang pernah waktu pendakian nampakin diri tuh. Numpang mandi apa saya numpang mandi gimana, tangannya gini kan. Mandiin, maksudnya mandiin. Pantesan disampoin gitu. Nah, terus gimana tuh dari Habibie sendiri pas ngelihat berarti langsung ditampakin kabur. sama dia nih? Kabur apa? Kalau saya pribadi kan memang dari kecil kan sudah terbiasa seperti itu tuh Bang ya. Jadi sekitar itu ya rasa takut ada, tapi kabur enggak gitu. Jalan aja biasa gitu. Ya udah gitu. Ya, saya sempat berpikirnya nggak kepikir waktu kejadian di pendakian gitu. Ya biasa aja gitu, karena rumah itu kan baru jadi gitu. Saya kan berpikirnya kayak gitu. Iya. Nah, beberapa hari pas malam itu baru tuh ngerasa dipanggil tuh. Di kamar nih berarti? Waktu saya posisi di kamar lagi tiduran, ngerasa dia ada yang manggil.
nyebut nama saya juga kan, Habibi, tolong benerin. Nah, karena kamar saya kan lantai 2 gitu, di lantai 2. Saya keluar tuh, lihat dari jendela. Jadi kalau posisi kelihat orang ini lebih jelas lagi daripada yang di gunung, Bang. Berarti yang di gunung pas yang di luar tenda itu? Iya, yang pas di luar tenda itu yang nunjuk. Kalau di gunung kan jauh plus gelap kan. Gelap. Ya, Nah, ini kan baru jelas tuh di jelas. halaman rumah kan. Lihat dia berdiri pakai apa tuh namanya? Blangko ya? Blangko apa gimana? Blangkon. Yang Pakai orang Jawa itu. Iya, pakai orang Belanda, bajunya orang Jawa tapi celananya kayak celana bahan. Celana bahan. Nunjuknya bukan pakai tangan. Nunjuknya pakai kayak pusaka gitu. Oh iya, tongkat gitu ya? Tapi yang saya lihat dia itu bukan sendirian, tapi kayak kodamnya lah gitu, 2 tuh di samping. Apa wujud kodamnya apa? Jadi yang satu itu harimau, yang satunya itu cewek tapi badannya kayak banyak kakinya gitu tuh. Oh, apa kayak ya? gurita gitu bukan? Bukan kayak laba-laba lah. Oh, lebih ke laba-laba. Kayak lebih ke laba-laba kayak gitu. Iya, kakinya. Nah, waktu itu baru tuh saya benar-benar ketakutan lihat sosok itu kan. Paginya baru saya cerita tuh ke orang tua. Akhirnya orang tua nyaranin ke salah satu ustadz lah di kampung yang ahli hikmah. Baru datang, udah sini kamu, saya bersihin. Dibersihin tuh prosesnya cuma dikasih air, udah. Diminum aja udah. Diminum aja, tapi katanya jangan dicampur, jangan dikasihin ke orang lain segala macam lah gitu. Cukup kamu aja yang minum. Dan abis itu benar nggak muncul lagi? Nggak ada, udah. Nggak ada. Udah. Oke. Itu lumayan ngeri juga sih. Iya, lu bayangin aja kalau lu tiba-tiba melek ada tapi sosok kayak gitu depan mata. Habibie juga agak berani sih makan sesajen. Iya. Aneh-aneh aja ya. Tapi enak nggak? Nah, itu tadi Ada penasaran bumbunya, kan? Bang. Ada Ada bumbunya. bumbunya, ada sambelnya Bumbu lagi. bakar. Bumbu bakarnya. Prepare ternyata ya. Udah prepare Enak gitu. Ternyata. Kirain tuh biasanya cuma sekedar rebusan biasa ya kan? Iya. Kalau ada nasi mau pakai nasi Iya, gitu. udah enak banget Nah, itu. tadi katanya ada nasi bukannya? Udah lengkap tadi ngomongnya awal cerita ada Lengkapnya nasi. sambal. Setelah sambel, nasinya nasi tumpeng punar. Oh, kuning. Kuning itu tuh yang kayak nasi ketan. Iya, Kan sama yang bakar kalau saya kurang suka. Iya, Kalau iya, nasi putih enak tuh panas-panas. Oh, enak yang pulen gitu. Pilih ya, bisa gitu. Udah tahu sesajen ya, pakai pilih lagi. Orang mau makan yang ada aja ya. Oh tadi, ingat nggak Habibie orang mana? Orang Tanara ya? Nah, kalau sebelum Tanara tuh daerah mana sih namanya? Kalau sebelum Tanara tuh Pontang. Pontang. Iya. Kalau Pontang gue tahu, soalnya ada Mami Mewah di situ. Oh, Ini Deket tuh Mami Mewah. Iya, Ah, dekat. tahu kan? Tahu. Tempatnya Sering. bagus nggak? Bagus. Sering juga tuh ke situ. Makanannya enak nggak? Enak banget. Enak banget, Enak, emang nggak emang. salah. Nah, makanya kalian yang belum pernah ke Mami Mewah atau sering lewat doang belum pernah mampir, sok Iya. mendingan mampir aja. Atau enggak yang mau makan di tempat makan yang suasananya berbeda, itu bisa ke Mami Mewah. Iya, karena Mami Mewah makan minum mepet sawah. sama kayak tagline-nya. Sesuai sama tagline ini Tang tuh. Iya. Di mana ada sawah, di situ situ ada ada Mami. Oke. Nah. Mantap. Oke, lanjut. Mantap. Terus tadi katanya punya informasi lagi lu. Iya, jadi Habibie ini katanya punya temen yang pernah mati suri. Mati suri. Mati suri itu mati hidup lagi gitu kan. Bukan tidur kan? Iya. Iya. Gimana itu? Coba ceritain, Bi. Oh, jadi gini, itu kejadian di pondok juga di Cirebon. Jadi temen ini kejadian itu mati suri, Bang. Mati suri. Memang kejadiannya kan sebab kecelakaan. Kejadiannya sebab kecelakaan. Dia orang jauh, orang beda pulau, di luar Pulau Jawa juga. Nah, si teman saya ini sempat koma di rumah sakit dan divonis oleh dokternya pun mengatakan meninggal. Oke. Meninggal. Nyampe di pondok itu malam, ambulannya datang malam. Cuman kita nggak langsung ngurus mandiin, nggak langsung ngurus segala macamnya. Matinya di pondok. Matinya di rumah sakit, Oh, di rumah sakit. Di rumah sakit kecelakaan, sempat dirawat, dibawa ke rumah sakit. Ambulan Di ke rumah pondok sakit. ngapain? Nganterin temen karena dia orang pondok. Oke. Karena dia orang pondok. Jadi Paham, dia ya, orang lanjut. pondok. Boleh. Nah terus
kenapa nggak langsung ngurus jenazahnya? Karena nunggu keluarga yang dari dia. Karena dia luar pulau ya. Luar pulau. Nunggu keluarga datang dulu. Nunggu keluarga datang dulu. Iya. Walaupun dari keluarganya kan memang sepakat untuk dibumikan di daerah pondok. Di situ aja. Nah, ketika itu dia mau dimandiin segala macam, udah datang keluarganya tuh mau dimandiin. Ketika mau dikafanin, tuh sebelum dimandiinnya pun gini, ibunya tuh ngomong kayak gini, jangan dimandiin dulu, anak saya belum meninggal. Ibunya masih ada keyakinan itu. Masih ada keyakinan. Ya, biasa sih orang tua kan. Iya, ada firasat Batin segala macam kan. Batin. Tapi kita tetap ngerasain tuh mandiin segala macam, ngafanin. Nah, kejadian bangunnya adalah ketika baru selesai dikafanin. Ini sudah kesumbat semua. Tadinya tuh ini apa namanya? Ngalir darah, masih ngalir darah. Dari hidung tuh masih ngalir darah. Tentunya kan kalau orang mayit ditutup dong pakai kapas segala macam. Nah, baru saya juga masih gosok kakinya, dia bangun langsung duduk. Posisi udah dikafanin? Belum diikat semua, baru udah kain udah masih di doa, masih banyak yang inilah ngunjungin lah ya. Masih banyak yang layat, masih proses mau ngafanin lah. Masih ngafanin. banyak layat ya, masih habis doain gitu ya. Nah, terus dia langsung bangun. Dan ini pun dia karena napas kan, dia lepas tuh karena napas, dan itu nggak ngalir lagi. Dan ini terengah-engah. Kayak gini. Semuanya yang ada di dalam itu pergi. Iya, pasti. Panik Bang. Juga gitu pasti. Bener. Ditambah saya pertama kali lagi. Iya. Panik semua panik. Akhirnya teman saya ini dibawa ke kamarnya kamar saya lagi. Aduh. Ke kamar, dipakein baju segala macam, dia dikasih minum, biar tenang dulu, relax dulu gitu tuh. Masih terengah-engah tuh dia. Masih terengah-engah, masih bengong segala macam gitu. Nah barulah itu dikatakan belum tidak meninggal kan. Besoknya baru tuh kiai, ibunya, termasuk ada saya juga itu baru nanyain. Ditanyain apa yang kejadian segala macam gitu. Nah terus dia tuh ngomong cerita kayak gini, Bi, saya juga tahu kejadian tuh. Saya juga tahu kok, waktu saya koma tahu, waktu di dalam ruangan koma itu saya tahu, waktu kamu disuruh buat beli kafan saya tahu. Kan saya bingung kan? Iya. Kata saya, siapa yang nyuruh? Guru Kiai Anu. Berarti kamu nyoba mastiin ya kalau Coba mastiin. Iya. Nyoba mastiin. Terus kata saya, berapa uang yang dikasih? 500.000. Benar. Dan terus ketika saya mau dimandiin, saya tahu ibu saya yang larang-larang bahwa dia belum masih yakin saya hidup, saya tahu. Kamu yang ngosokin kaki saya tahu. Semuanya detail, semuanya tahu. Nah, terus kata Kiai, lalu apa yang buat kamu bangun? Kata Kiai. Nah, dia ketika mau dikafanin, tiba-tiba tuh saya lihat tuh saya mau dikafanin tuh. Nah, waktu itu berarti dia ngeliat diri dia sendiri? Lihat kejadian semua diri dia sendiri waktu dia itu. Dari luar dirinya gitu. Dari proses di rumah sakit sampai dibawa ke pondok, kegiatan di pondok dia tahu semua, dia ngeliat tahu. Dia ada di situ. Dia tahu. Oke. Terus. Nah, terus kata dia ketika mau dikafanin tuh tiba-tiba semuanya tuh hilang. Gelap semua katanya. Saya lari ke sana, nggak ada ujungnya. Saya lari ke sini, nggak ada ujungnya. Terus kata dia, ya Allah, kata dia tuh, kalau sebenarnya saya meninggal, berikanlah tempat yang terbaik, katanya. Nah, salah satu ketika ada tuh orang, dia disamperin orang, pakai jubah warna hijau dan pakai sorban gitu, tapi kata dia nggak tahu tuh wajahnya kayak gimana, karena bersinar banget katanya. Kata dia tuh, kata sosok orang ini yang di dalam mimpinya itu, kamu belum saatnya pulang. Sana, lari ke cahaya. Dia lari ke cahaya. Tiba-tiba ketika dia lari cahaya, posisinya dia langsung bangun. Kayak gitu. Makanya pas
dia bangun terengah-engah itu gara-gara lari. Mungkin lari gitu. Jadi berarti dia lari pas nyampe ujung itu dia masuk ke badan langsung. Iya. Kejadian itu membuat dia itu ada kelebihannya, Bang. Apa tuh? Iya, biasanya ada perbedaan kan kalau orang sebelum mati suri sama sesudah mati. Setelah kejadian mati suri itu dia tuh kayak bisa ngobatin gitu, Bang. Ngobatin orang sakit. Lewat gimana? Kan ada yang disentuh atau pakai minum. Nah, ini jadi gimana? Dia tuh sempet, adik saya juga kan waktu itu adik saya masih MTS. Sakit perut banget. Dia diusapin. Diusapin. Terus juga kadang ada yang kesurupan, dia yang nongol itu tiba-tiba dianya yang pergi, yang kesurupannya. Ini punya kelebihan lah. Iya. Kadang dari minum dia. Oh, berarti apapun itu ya. Apapun bentuknya, itu media bentuknya, asalkan perantaranya dia itu bisa. Oke, iya sih. Saya sih pernah dengar gitu kalau misalkan orang sebelum dan sesudah mati suri itu biasanya ada perbedaan gitu, ada kelebihan. Dan mati suri itu pasti gitu ya. Kebanyakan ceritanya ngejar cahaya. Ngejar cahaya. Pasti ngejar cahaya gitu. Dituntutnya ke cahaya, nanti balik lagi. Itu dia balik lagi. Iya. Nah, jadi gitu Tang cerita dari Habibie. Gimana, serem nggak? Serem. Dibandingin sama cerita Zunun kemarin. Wah, itu mah aneh. Iya, setannya baik bener ya. Baik, udah dikencingin baik. Ya masa coba, setannya ngebukain pintu yang kekunci. Jadi dia dikunci emaknya, dia nggak bisa masuk. Habis itu dia karena kesel nunggu, dia kebelet kan, dia kencing. Selesai kencing, tahu-tahu pintunya udah kebuka. Iya, dia bisa masuk gitu aja. Pas ditanya ibunya nggak bukain ternyata. Emaknya juga kaget kok bisa masuk gitu kan. Iya, setan yang baik banget ya. Iya, dikencingin langsung baik. Rasa temen kali ya. Rasa temen. Iya, makanya. Itu aneh kalau ini baru. Serem. Berarti kalau serem apa? Kita dapat gitu. Soalnya kalau nggak serem dapatnya gitu. Nah, jadi udah untuk episode kali ini gitu aja dan untuk teman-teman penonton semua yang mungkin punya cerita serem atau mau cerita bisa DM IG kita masing-masing. Iya, DM IG kita, DM IG Gelas Kosong, atau komen di video ini juga. Betul. Dan untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang emang suka cerita-cerita kayak gini. Nggak harus yang suka sih, semua lah. Ya semua, benar semua. Terutama itu maksud saya tadi. Terus jangan lupa like juga, komen gitu kan. Betul, like, komen, dan subscribe. Kalau lu mau subscribe. Iya, karena kita bakal bikin video kayak begini-begini lagi gitu. Biar nggak ketinggalan, subscribe, nyalain loncengnya. Oke. Itu aja dari kita. Iya. Dan untuk penutupan, ruang kosong.